Kalau melihat proses dinamika hari ini yang cukup tajam lah gitu ya, apakah Pak Rizal sudah mulai cenderung ke salah satu bahwa ini adalah murni hukum yang sedang ditelusuri oleh Bareskrim atau ada pergeseran kekuatan politik yang mempengaruhi? Ya, saya kira memang di negara kita ini hukum masih tergantung politik gitu ya. Jadi fluktuasi politik gitu berpengaruh gitu. Jadi termasuk juga tentu kekuatan politik oposisi. Atau tarik ke dalam lagi rakyat kan gitu. Ada penguatan gitu sehingga punya pengaruh-pengaruh yang bisa menciptakan pergeseran politik gitu bisa saja terjadi. Nah sebenarnya yang sedang kita harapkan tuntut itu adalah Pak Prabowo sebagai presiden baru kan gitu yang melepaskan atau mendorong gitu kan proses ini berjalan fair. Sebetulnya yang kita butuhkan fairness-nya gitu. Jadi tidak lagi langsung ikut campur, menghalangi, melindungi gitu. Nah, itu yang kita harapkan dan sudah diberi sinyal juga bahwa posisi Pak Jokowi khususnya dalam konteks ijazah ini rawan dan lemah. Kalau dilindungi, siapa yang melindunginya ikut lemah seperti bersandar di batang yang tidak punya akar gitu. Sandarannya jatuh ikut jatuh gitu. Jadi ini rasionalnya harus dipertimbangkan. Nah, yang menarik Pak Rizal, ini ada sebuah pandangan dari pengamat yang mengatakan ini justru sedang menunjukkan kehebatannya Jokowi dalam memaintenance isu agar Gibran tidak terlalu disorot sehingga fokus publik ini ke Pak Jokowi dan ini kan sesuatu yang berhasil dikelola oleh Pak Jokowi bertahun-tahun. Ininya terus berkembang isu ijazah palsunya, tapi namanya tetap ada di perbincangan publik. Bagaimana Pak Rizal melihat itu? Kita kan sudah melawan Jokowi bertahun-tahun juga, gitu kan, bukan hal yang baru. Udah membaca juga dari awalnya kuat, agak lemah sampai ke ujungnya saya melihat nih lemah, gitu. Bahkan dikatakan sudah mendekati tamat. Artinya apa? Dia kalau mau melindungi Gibran, itu kan Gibran itu akan jatuh dengan sendirinya begitu Jokowinya jatuh. Kan itu high risk gitu kan, mengalihkan perhatian ke Jokowi untuk melindungi Gibran gitu kan. Ternyata sekarang Gibran dihajar, Jokowi dibuat babak belur kan gitu. Inilah jadi satu paket. Makanya tadi 15 16 17 gitu, 15 16 soal ijazah gitu kan dan skripsi. Taruhlah gambarannya 15 skripsi, 16 ijazah, 17 Gibran. Gitu. Kalau ditarik benang merahnya. Gibran berhubungan dengan skripsi ijazah Jokowi gitu. Yaitu menyangkut dokumen otentik, baik pembuatan maupun penggunaan. Dan ancamannya kalau 263 itu 6 tahun, kalau 264 itu 7 tahun. Dan itu berarti Jokowi itu sudah bisa ditahan. Gitu. Dan dalam prosesnya harus berada dalam tahanan. Kalau tidak, dia akan lari atau dia akan menghilangkan bukti. Saya kira ini catatannya. Kemudian juga kemungkinan di pasal 266 KUHP soal menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik. Maka itu pun menjadi kemungkinan lain. Oleh karena itu dikepunglah berdasarkan aturan-aturan yang ada dan semestinya Jokowi tidak bisa lepas dari kepungan pasal-pasal itu. Yang 266 berapa sanksinya? Yang 266 itu 6 tahun. 6 tahun. Ya. Sampai akhir mana kasus ijazah palsunya Jokowi? Nah, hari ini kita sesungguhnya ini tahap yang keempat. Karena tahap pertama tahun 2021, kemudian tahun 2022 sampai tahun 2023 itu tahap 2 dan 3. Tahap 2 terjadi di Pengadilan Negeri Solo lewat proses pidana sampai putusannya inkrah. Nah, dengan putusan yang inkrah inilah dipastikan sampai detik ini Jokowi tidak ditemukan ijazahnya atau tidak pernah diperlihatkan ijazah aslinya. Yang sudah kita masukkan juga dulu petisi 100 kan, soal nepotisme.
Jadi nanti itu berlanjutnya dari Jokowi dulu ke Gibran ke nepotisme, ada Iriana, ada Anwar Usman, ada Bobi, ada juga sampai nanti ke Kaesang gitu kan, akan terus merembek, itu tahap berikutnya. Untuk diingatkan lagi ke publik, yang dilaporkan oleh petisi 100 itu tentang apa dan kemana, Pak? Ya itu nepotisme. Nepotisme itu delik gitu kan. Delik nepotisme yang melanggar undang-undang KKN, itu pemerintahan yang bersih gitu kan, dari KKN. Itu pasal 22. Nepotisme gitu. Ada itu bisa ditahan juga di atas 5 tahun. Kemana itu Pak dilaporkannya petisi 100? Waktu itu ke Bareskrim juga, gitu, tapi belum jalan. Ini mungkin tabungan. Ya. Tabungan. Yang ini bisa jadi bahan untuk yang nepotisme tadi. Jadi kalau sebenarnya masalah Jokowi ijazah ini pintu masuk untuk kemana-mana. Termasuk ke korupsi. Gitu kan, apa yang disebut oleh OCCRP soal korupsi, ya kan, ya kita akan mulai dari documentary corruption, korupsi dokumen, gitu kan, ke authority corruption sampai ke financially, gitu kan, sampai ke material korupsi. Itu dari dokumen dulu, dokumen berkuasa, kemudian mencuri, gitu. Mulainya kan begitu. Itu korupsi. Belum nanti ke hak asasi. High Commission of Human Rights itu kan sudah menyatakan Indonesia pelanggar HAM. Di eranya Pak Jokowi. Di eranya Pak Jokowi, karena Jokowi cawe-cawe dan lolosnya Gibran. Itu bagian dari yang kita disebut pelanggaran HAM. Itu bayangkan, nanti masuk lagi soal HAM. Kan gitu, sampai ke kilometer 50, ke Kanjuruhan, ke tewasnya 800 petugas pemilu. Itu dibongkar lagi. Jadi kalau orang sekarang sangat mungkin. Jadi kalau ada orang teriak hukum mati, itu hukum maksimal. Kalau itu dikumulasikan, gitu, mulai dari penipuan publik melalui ijazah, gitu kan, sampai ke tadi korupsi, pelanggaran hak asasi, atau kebohongan-kebohongan lain. Kalau semuanya terbukti, kalau itu terbukti, maksimal itu. Makanya betul gitu kan, bahwa ini presiden yang terburuk dalam sejarah di Indonesia. Kalau kita tarik ke jangka pendek lagi, Pak Rizal, tadi kita sudah bicara harapan Bareskrim nih. Apakah Pak Rizal sekarang meyakini atau percaya bahwa penyidikannya akan dilakukan secara objektif dan profesional? Kemarin sebelum proses Bareskrim ini, atau awalnya Pak DHL sudah dipanggil, kita sudah masuk ke DPD kan. DPD maksudnya? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Untuk mengawal gitu. Jadi proses ini sudah kita masukkan poin-poinnya. Bertemu Pak Tamsil Lindrung, Wakil Ketua DPD, ya kan. Beliau menjanjikan akan mensosialisasikan surat TPUA ini, gitu kan, ke berbagai anggota DPR lainnya, DPR, DPD, gitu kan, atau MPR. Bersambunglah dengan tuntutan pemakzulan Gibrannya oleh Purnawirawan, gitu. Jadi kelihatannya ini menjadi political sense baru, gitu. Termasuk khususnya yang menjadi concern TPUA ya ijazah palsu ini, gitu. Jadi pengawalan, gitu, pengawalan politik. Bahkan kalau perlu kita berusaha masuk ke DPR, berusaha gitu kan, supaya Komisi 3 bisa memanggil Jokowi langsung, gitu kan, atau memanggil Kapolri, gitu. Komisi 3 untuk hukum kan, gitu. Kapolri panggil. DPD juga janji, kami akan panggil Kapolri, katanya. Kalau nggak bisa ya nggak, memang kelemahannya nggak punya alat paksa itu DPD, tapi akan memanggil Kapolri untuk menanyakan proses-proses yang berjalan. Jadi katakan TPUA tidak hanya di satu alur, itu di berbagai dilakukan paralel pengawalan. Nah, belum rakyat masyarakat kan? Ya, melihat langsung perkembangannya. Nah, ini selain pengawalan tentu
biasanya kan juga ada strategi lanjutan nih. Anggaplah katakanlah jika misalkan laporan itu ternyata tidak diproses lebih lanjut atau dihentikan, apakah TPUA ini sudah menyiapkan langkah hukum berikutnya? Ya jelas dong. Sudah. Kita bisa apa faktornya nanti kan? Faktor Kapolri itu kan. Ya berarti kita kan sama-sama bisa mendesak kan ganti Kapolri. Oke. Kan begitu. Itu agenda-agenda yang menjadi tindak lanjut lah nanti gitu kan untuk hukum. Atau bisa juga sudah kita pakai lembaga-lembaga internasional. Misalnya ini dugaan palsu ini bawa saja ke lembaga riset internasional. Gitu kan di Eropa atau di Amerika di mana lalu mereka meneliti dan menyimpulkan hal yang sama dengan Rismon sama dengan Dr. Roy kan bisa saja kan kesimpulan. Tapi itu tidak akan dulu dilakukan. Nggak dulu lah. Nggak bersamaan gitu misalkan. Ini kita akan coba dulu. Tapi itu juga menjadi bagian pikiran agenda-agenda kita gitu ya. Kalau nggak mau bangsa ini malu, tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri, ya sudah artinya masalah ini menjadi perhatian dunia. OCCRP tadi contoh itu kan Jokowi adalah finalis tokoh dunia terkorup, masukkan begitu. Itu kan jelek Indonesia ini. Belum lagi tadi Indonesia pelanggar HAM menurut High Commission of Human Rights internasional tuh. Nyambung nanti ini soal ini. Sekarang soal kepalsuan dokumen, mungkin ada statement nanti dunia atau lembaga dunia makin hancur Indonesia gitu. Ini tantangan buat para pemimpin bangsa kita yang sekarang sedang dipercaya gitu kan, mau hancur negara ini oleh satu orang gitu kan, atau kita biarkan setiap perilaku harus punya kepastian hukum, dan kalau dia melanggar hukum ada sanksi hukum gitu, Kang Epul.